Kisah perjalanan karir Ki Seno Nugroho ketika mulai digembleng menjadi dalang. Pada konten kali ini saya ingin mengungkap kisah perjalanan karir Ki Seno Nugroho. Dari cerita tersebut terungkap bagaimana darah seni pedalangan telah mengalir begitu kuat di dalam keluarga besar Ki Seno Nugroho. Dari mulai Ki Cermo Bancak, Ki Suparman, Ki Seno Nugroho hingga Gading Pawukir yang dipersiapkan untuk meneruskan jejak ayahnya, Ki Seno Nugroho yang meninggal dunia di usia 48 tahun pada Selasa 3 November 2020. Ki Seno Nugroho meninggal saat karirnya sebagai dalang tengah menjulang di puncak. Selama lebih kurang 4 tahun terakhir, pengaruh Ki Seno Nugroho di jagat seni tradisi begitu diakui. Perjalanan Mas Seno tidak mudah. Walau ayahnya, Ki Suparman, saat itu juga tengah moncer sebagai dalang wayang kulit Gagrak Yogyakarta. Mbah Bancak ini dalang kondang Yogyakarta pada masanya. Ia juga bisa menari, karawitan, main wayang orang, dan seni tradisional lain. Nama Bancak sebutan yang disematkan orang lain, karena ia dikenal piawai memainkan diri sebagai Bancak dalam pertunjukan bersama sosok Doyop, pasangannya. Bancak dan Doyop. Bancak itu pemain yang mengenakan topeng hitam, Doyok bertopeng putih. Di seni reog atau jatilan, ada sosok pentul dan tembem. Nah, kira-kira samalah seperti itu. Nama asli Mbah Bancak itu Cermo Diharjo. Setelah tenar sebagai dalang, ia akhirnya menggunakan nama Ki Cermo Bancak. Tinggalnya di Mangkukusuman, kota Yogyakarta. Mbah Bancak ini menikahi Kasilah, perempuan yang kemudian identik disebut Embok Cermo. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 putra, Suparman dan Supardi. Mbah Bancak dulu adalah dalang kondang era saat itu, beliau sangat besus dan berwibawa jika sedang mendalang. Menurut beberapa info atau cerita fans Mbah Bancak, dulu Ki Bancak jika mau mendalang menggunakan dokar atau kereta kuda, dan para nayaga atau wiyogo pesinden mengikuti dari belakang dengan jalan kaki menuju lokasi pentas. Dari Mbok Cermo inilah saya mendapatkan semua cerita masa dulu. Saya lebih sering diasuh Mbok Cermo ini sejak TK, karena bapak dan ibu saya kerap bepergian untuk berkesenian, ungkap Catur Kuncoro. Dari kedua putranya itu, Suparman dan Supardi, mereka menikah dan dikaruniai putra-putri. Parman memiliki beberapa anak laki-laki, dan Seno Nugroho itu putranya ketiga. Pak Pardi punya 7 anak, 1 diantaranya saya ini, lanjut dalang wayang hip-hop ini. Dipersiapkan teruskan perjuangan di bidang seni pedalangan. Menurut Catur Benyek, bapak dan pakdenya, jelas tumbuh besar dalam iklim keluarga seniman. Ada nama besar Ki Cermo Bancak. Seiring waktu, menurut Catur, ada keinginan Ki Cermo Bancak agar anak-anak meneruskan perjuangannya di bidang seni pedalangan. Menurutnya, keinginan itu terlihat saat bagaimana Ki Parman menandai semua instrumen gamelan menggunakan nama Parman Pardi. Pokoknya ada space, entah di cundu kelir atau cundu gayor gong, di situ ada nama Parman Pardi. Ini satu cara beliau mengenalkan anak-anaknya kepada publik, jelasnya. Menariknya, lanjut Catur Kuncoro, tidak ada edukasi langsung Ki Cermo Bancak kepada kedua anaknya, Parman dan Pardi, soal seni pedalangan. Kedua bocah itu lebih banyak menekuni ilmu pedalangan lewat menonton pertunjukan wayang, baik ayah mereka atau dalang lain, atau bertanya ke seniman lain. Pada perjalanannya,
Suparman lebih dulu mampu mendalang ketimbang Supardi. Meski tidak melatih secara langsung, Ki Cermo Bancak punya cara lain menggembleng anaknya. Pada suatu ketika, kata Catur Kuncoro, Ki Cermo Bancak ingin menunjukkan ke publik kemampuan anaknya, yaitu Suparman. Inilah yang unik dan luar biasa, kenang Catur Benyek. Dari kisah yang didengarnya, waktu itu, tanpa sebab, Ki Cermo Bancak membungkus kakinya menggunakan perban putih, memberinya obat merah. Istri dan anak-anaknya tidak ada yang tahu. Lalu Ki Bancak memanggil Parman. Ia memberitahu Parman malam itu akan menggantikan dirinya mendalang, karena kakinya sakit. Melihat situasi seperti itu, Parman memberanikan diri. Ia mengiyakan permintaan bapaknya. Ki Bancak dan Parman menemui tuan rumah punya hajat. Lalu Mbah Bancak menyampaikan apa adanya. Ia mendadak sakit di bagian kakinya. Jika diizinkan, ia akan mewakilkan pentas ke anaknya. Permohonan itu diizinkan pemilik hajatan. Pentas berlangsung lancar, tanpa komplain tuan rumah. Menurut Catur Benyek, inilah keunikan Ki Bancak menggembleng anak-anaknya. Tentu saja Ki Bancak sudah menakar kemampuan anaknya, Parman. Ini sebabnya kenapa bukan Pardi. Mungkin pada waktu itu Pardi dianggap belum layak tampil di depan publik, katanya. Tongkat estafet seni pedalangan. Proses pendidikan keluarga dalang seperti ini berlanjut di keturunan Mbah Bancak. Ketika Ki Bancak meninggal dunia, Ki Suparman meneruskan kehebatannya. Ketika Ki Suparman naik daun, jam terbangnya tinggi. Akhirnya perjalanan karir Supardi yang awal mulanya terampil mendalang, ia seperti kayoman. Ia di bawah bayang-bayang ayah dan kakaknya. Akhirnya karir Supardi lebih dikenal sebagai pengendang Ki Suparman. Ia punya skill bagus di kendang. Ia sangat cocok, klik mengendangi kakaknya, beber Catur Benyek. Kisah serupa terjadi di keluarga Ki Parman. Menurut Catur Kuncoro, Seno Nugroho sebenarnya belakangan menyukai wayang. Ia punya dua kakak laki-laki, Bimo dan Bayu. Bimo lebih dulu belajar pedalangan, tapi menurut Catur ia tidak bertahan. Tapi saat itu Seno Nugroho justru mulai tertarik wayang. Ia termotivasi gaya mendalang Ki Mantep Sudarsono dari Karangpandang, Karangayar. Mas Seno tadinya jarang sekali mau nonton wayang. Tapi tiba-tiba sangat menggebu saat Ki Mantep pentas. Bahkan selalu nonton pertunjukan Ki Mantep di Sport Hall Kridosono, katanya. Waktu itu sudah pakai tiket. Bayangkan, diajak nonton saja susah, tapi waktu Pak Mantep mendalang, Mas Seno harus bisa nonton. Beli tiket. Caranya, kalau tidak ada uang, apa yang ia punya akan dijual. Kalau sudah mentok tak ada yang bisa dijual, ia biasanya menyuruh saya minta uang ke Pak Parman, kenang Catur Benyek. Yang ingin saya katakan proses edukasi tadi. Mas Seno tidak pernah diajari langsung ayahnya, katanya. Ki Seno Nugroho mulai mempelajari wayang. Catur Benyek menceritakan momen ketika Seno Nugroho ingin masuk SMKI jurusan pedalangan. Ia menemui bapaknya, Ki Suparman, minta diajari suluk pembuka wayang, untuk keperluan tes praktik masuk SMKI. Apa kata ayahnya? Makanya kalau lihat wayang, jangan cuma tidur, jajan, main-main. Kamu perhatikan supaya kamu tahu suluk, tahu hal penting aturan main wayang, kata Catur mengutip drama ayah anak itu. Nampaknya di situ Mas Seno kagol, mangkel, karena ia masih muda. Dia lari ke Kadipiro, ke Ki Supardi, ayah saya, minta diajari suluk. Langsung diberikan secara detil sampai dia bisa, ujar Catur Benyek. Akhirnya Mas Seno masuk SMKI.
Selang 3 tahun kemudian saya mengalami hal sama. Saya minta hal sama ke ayah saya, supaya diajari suluk Sri Tinon. Yang dikatakan ke saya sama seperti yang dikatakan Ki Parman ke Mas Seno, kenang catur. Mas Seno masih mending, bisa lari ke pakliknya, Ki Supardi. Lah saya, katanya retoris sembari berseloroh. Catur menceritakan hal ini sebagai ilustrasi tidak selalu dalam menurunkan ilmunya langsung ke anaknya. Meski begitu setiap dalang punya harapan besar ke anak-anaknya, supaya bisa meneruskan keterampilannya. Ketika Mas Seno mulai belajar mendalang, betapa bahagianya Ki Parman. Saya tahu karena saya serumah dengan Bude, atau Simak di rumah Mas Seno. Sejak SMP saja tinggal di sana hingga SMKI, kata Catur Benyek. Catur pun sejak awal meniti jejak sebagai dalang, bergabung di Wargo Laras. Ia menyokong penuh penampilan kakak sepupunya. Hingga suatu ketika Catur memutuskan berpisah. Catur menemui Ki Seno Nugroho, dan menyampaikan ingin mundur dari Wargo Laras. Awalnya dimarahi sama Mas Seno. "Kenapa kamu gak mau bantu saya ya?" cecar Ki Seno kepada Catur Benyek. Catur Benyek lalu menyampaikan alasannya panjang lebar, tapi intinya ia ingin mandiri. "Mas, saya tidak ingin selamanya ikut orang, saya ingin mandiri. Saya ingin mengibarkan bendera sendiri, entah bendera itu berkibar atau akan roboh, saya ingin mandiri," turut Catur ke Ki Seno. Mendengar alasan itu, Ki Seno menurut Catur Benyek langsung mengacungkan jempol, dan mendukung dirinya agar berhasil merengkuh cita-citanya. Catur akhirnya berkelana, mencari genre wayang lebih progresif hingga saat ini. Gading Pawukir jadi penerus ayahnya. Peristiwa kecil ketika Ki Mantep Sudarsono menyerahkan 3 figur wayang kepada Gading Pawukir di acara 7 hari meninggalnya Ki Seno Nugroho, dianggapnya momen bagus. Ki Mantep Sudarsono, dalang idola Ki Seno Nugroho, juga memberi nama tambahan Seno Saputro kepada Gading Pawukir. Catur Benyek menilai hal itu harapan bagus untuk Gading Pawukir bisa meneruskan jejak ayahnya. Tapi di sisi lain, Catur Benyek sebagai paman, melihat ada sisi kurang tepat. Gading Pawukir menurutnya menerima beban yang sangat berat, yang semestinya belum disandang anak sekecil. Baginya, belum saatnya Gading menerima beban itu. Catur Benyek menegaskan, ia tidak bermaksud negatif, karena sebagai saudara dekat, ia punya tugas moral membimbing Gading. "Alasan saya, simpel. Psikologi anak ini belum stabil," ujarnya. Catur Benyek mencontohkan banyak dalang anak yang akhirnya hilang, ketika dia menginjak masa pendidikan SMP dan SMA. Seno Nugroho menurut Catur Benyek juga melalui jalan hidup yang berliku. Dari kecil, SD, SMP belum senang wayang. Di SMKI, pedalangan, pun juga belum terlihat. Ia masih senang mancing, mencari belut, ular, dan lain sebagainya layaknya remaja dan pemuda masa itu. Karena itu menurut Catur Benyek, Gading, jangan terlalu dipaksakan. Ini tidak terlalu baik untuk psikologi anak. Kalau saya mendingan, dipersiapkan, jangan tergesa-gesa menampilkan di depan publik, imbuhnya. Caranya bermacam-macam. Bisa mendatangkan guru privat, belajar dari YouTube, yang penting prosesnya tidak dipaksakan. Semoga Gading bisa meneruskan kehebatan ayahnya, tapi melalui proses dan tahapan yang benar. Ia harus matang, bukan matang karbitan. Biarkan ia berproses sesuai dirinya sendiri, harap Catur Benyek. Semoga Gading bisa meneruskan kehebatan ayahnya, tapi melalui proses dan tahapan yang benar. Ia harus matang, bukan matang karbitan. Biarkan ia berproses sesuai dirinya sendiri, harap Catur Benyek.
Terima kasih atas atensi dan dukungan untuk channel Heru Nugroho Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Berikut tadi penuturan Ki Catur Kuncoro di artikel Harian Kompas. Semoga bisa menjadi wawasan dan hiburan tersendiri untuk para penggemar wayang kulit dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk doa dan perhatian khusus untuk generasi dalang muda dalam melestarikan budaya pedalangan era saat ini. Besar harapan saya dan dukungan yang selalu menemani Ki Gading Pawukir dan juga generasi dalang muda. Salam budaya, salam rahayu.